Kalau kemudian ternyata Pak Prabowo maju dan kemudian Pak Anies tetap maju? Ya saya membela Pak Prabowo dan saya bisa membandingkan Pak Prabowo dan Pak Anies. Cuman jangan membandingkan, mau dibandingkan. Kalau bandingkan aja rekam jejaknya. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Tidak ada buktinya kan? Jawab karena memang saya mengenal sekali Pak Anies, mantan mitra saya. Itu jawaban jujur saya. Saya nggak perlu mikir kalau itu. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Ketika Anda mengajaknya, apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis karena dia yang pasti ingat lah yang kita tanda tangani bertiga. Itu kan ada saya, ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies. Tapi itu pasti ada ya? Pasti ada. Di publik itu kan ada juga tuh potongan video. Ya. Bagaimana pengakuan Pak Anies mengatakan dia tidak akan pernah berpikir untuk jadi presiden karena dia tahu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Karena dia yang pasti ingat lah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri. Tapi memang ada beberapa poin dan ini cukup detail apa yang disepakati dan termasuk juga berkaitan dengan tahapan-tahapan ke depan. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Pemimpin harus beri contoh, benar tidak? Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Jangan sekali-sekali kau merasa bahwa kau hebat. Kau di situ untuk membela rakyatmu. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, jumpa lagi bersama Tolang Sembilan di Buta Pandritalopi, Kabupaten Bulukumba. Beberapa hari yang lalu, Pak Sandiaga Uno yang merupakan salah satu unsur pimpinan pusat sebagai Dewan Penasehat atau Dewan Pertimbangan ya di Partai Gerindra, dia buka-bukaan bahwa ternyata dulu itu ada perjanjian yang disepakati oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo, dan saya kira itu juga sudah ditanggapi oleh Andre Rosiadi dan mengatakan bahwa perjanjian itu ada. Saya kira dalam konteks ini itulah ada pepatah bahwa memang lidah tak bertulang. Tetapi seyogyanya sebagai calon pemimpin, ini ya sebagai calon pemimpin, ada beberapa hari yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ada filosofi orang kampung di Kabupaten Bulukumba yang bunyinya begini, Gatanu Janu ada. Artinya apa? Itu adalah salah satu filosofi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa artinya itu Gatanu Janu ada? Bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai idealis. Nilai-nilai idealis itu yang dimaksud di situ adalah istiqomah atau komitmen. Jadi kalau A, B, B. Lalu ada yang menanggapi seperti ini, bahwa proses perjanjian itu kan sifatnya politis. Iya, tetapi lagi-lagi ada yang disebut dengan etika politik. Bahwa memang politik itu dinamis, tapi ada hal-hal tertentu
di mana dia tidak dinamis, terutama kalau berbicara soal janji yang dituangkan dalam selembar surat perjanjian atau kertas. Sementara dulu leluhur kita itu tidak memakai kertas sama sekali, tapi tetap dia loyal dengan janjinya. Kalau sudah membangun kesepakatan A, B, B. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ini saya kira jelas bahwa inilah karakter asli seseorang akan kelihatan di sini. Makanya Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan bahwa kalau mau melihat karakter sesungguhnya orang, maka kasih dia jabatan, maka di situ akan kelihatan. Nah, seperti inilah yang terjadi hari ini. Oleh karena itu saya kira posisi Pak Anies Baswedan ini adalah posisi yang memang betul-betul ada dalam taraf yang secara moral ya, posisi Pak Anies Baswedan secara moral sebenarnya ini tidak baik untuk bangsa ini. Belum lagi misalnya bagaimana Anies Baswedan belum capres secara sah dari KPU, kemana-mana sudah kampanye meneriakkan siapa presidenmu, seolah-olah melampaui batas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pilpres saja masih tahun 2024, yaitu tahun depan. Kemudian pendaftaran bakal capres juga kan masih ada beberapa bulan ke depan. Tetapi Anies Baswedan sudah lebih awal mengatakan siapa presidenmu, seolah-olah bahwa dia sudah menjadi presiden, padahal masih ada Pak Jokowi sebagai presiden sampai tahun 2024. Nah, artinya apa? Anies Baswedan ini juga tidak mencerminkan sosok yang tidak sabar sebagai seorang calon pemimpin, karena mendahului apa yang belum terjadi. Kalau misalnya itu hanya 1-2 kali dia sampaikan itu, ya boleh saja mungkin dia hanya kesambet. Persoalannya ini di mana-mana dia tempati bicara seperti itu. Nah, jadi itu saja. Gambaran itu memberikan fakta yang nyata kepada masyarakat bahwa orang ini tidak layak dipercaya. Jadi pertama bahwa dia pernah membuat surat pernyataan. Lalu surat pernyataan itu hari ini kemudian dilabrak. Artinya apa? Terlalu kasar kalau saya mengatakan bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang khianat, ya. Jadi pemimpin yang khianat itu kalau dipercaya dia ingkar. Nah, sama dengan apa yang dilakukan ini. Dan saya kira ini sudah viral. Karena itulah lagi-lagi kita bicara soal politik ya, memang betul-betul politik itu kejam. Tidak mengenal sahabat, yang abadi di sana hanya kepentingan. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa sahabat-sahabat yang ada di luar sana, janganlah berpolitik seperti itu, karena kita ini adalah orang Indonesia yang memiliki nilai-nilai adab istiadat, ada budaya, ada etika. Etika ketimuran kita harus dijaga. Bahwa demokrasi ini kita bebas melakukan satu pilihan dalam mengambil keputusan politik kalau kita bicara dalam konteks politik. Tetapi ingat, mesti ada takaran-takaran secara kultur. Nilai-nilai kultural itu tidak boleh kemudian hilang. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Dan saya kira ini pelajaran buat semuanya, tidak saja kepada Anies Baswedan, terutama yang masih muda-muda. Janganlah kita melakukan hal seperti itu, karena itu tidak baik untuk generasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.